Sudah sarapan? Sudah. Sudah sarapan pakai apa? Pakai telur. Pakai telur lagi. Nasi, Bu. Pakai nasi. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Zaidan pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Siapa yang nggak datang hari ini? Aku sudah lihat. Pak Isengaya. Permisi. Jadi, ya Ibu absen tetap ya. Abdal, Saya, Bu. hadir. Ampainya, ya, juga, apa? Ini, kita, delapan, ya, Rita, tiga, Kawari, Padin, Rita, Mahadi, Jadi, Mahal, Naswa, Pada, Karya, Tanah, Peda, Desi, Tega, Marlon, hadir semua. Memulai pelajaran, coba cek pakaian kalian seragam. Apakah sudah pas dasinya, sepatunya, bajunya, dan cek di dalam laci atau di bawah meja kalian ada sampah. Sampah. Apa nak? Ya, Bu. Benar? Sudah. Sudah bersih? Bu. Sudah. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Eldira. Sini, nak. Berdiri, karena Indonesia Raya 1, 2, 3. Kemarin kita membahas tentang apa, nak? Tentang pengertian sejarah. Apa itu pengertian sejarah? Tahu? Pak? Kejadian masa lampau, sejarah. Kejadian masa lampau atau peristiwa. Hari ini kita lakukan atau memulai materi baru mengenai 3 unsur konsep terpenting dalam sejarah. Dan yang pertama kita membahas tentang tujuan pembelajaran. Sebelumnya kita membahas peraturan dalam pembelajaran. Yang pertama, artinya apa? Jangan isi di dalam kelas atau jangan ribut, jangan buat kegaduhan. Yang
Jangan makan di dalam kelas, dilarang. Yang ketiga, fokus apa? Fokus belajar, bukan fokus kalian mengajar yang lain. Ada sini? Nggak ada kan? Yang keempat, waktu, tepat waktu dalam pengumpulan tugas. Yang selanjutnya, angkat tangan. Artinya apa? Berani bertanya di dalam kelas. Dan yang terakhir, dilarang bermain handphone. Kecuali kalau ada orang tua kalian yang menelpon urgent, bisa izin ke ibu. Ya. Yang kedua, kalau kalian disuruh memakai handphone di dalam kelas, silakan. Kalau kedapatan gimana? Disita, ambil. Diserahkan ke siapa? Guru BK. Dan setelah itu kita masuk ke tujuan. Tujuan pembelajaran apa? Nah, di belakang. Apa? Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan tentang konsep ruang, pengertian konsep ruang waktu dalam konteks sejarah. Yang kedua, menganalisis keterkaitan antara ruang, waktu, dan aktivitas manusia. Yang ketiga gimana? Menganalisis contoh nyata hubungan antara manusia, ruang, waktu dalam kehidupan masa lampau. Ya, tujuan pembelajaran kalian, kenapa ada tujuan? Kenapa ada tujuan? Kenapa ada tujuan? Untuk apa ada tujuan kita? Untuk sebagai tolak ukur untuk apa? Tercapainya suatu pembelajaran. Tercapai nggak pembelajaran kalian di sini? Tercapai. Sebelum dimulai materi, Bu, ada pertanyaan ini, ya, atau kita sebut dengan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimana ruang atau tempat mempengaruhi jalannya sejarah manusia di masa lalu? Yang kedua, mengapa manusia dianggap sebagai pelaku utama dalam sejarah? Kenapa? Ini yang mau kita bahas. Bisa nggak sejarah tanpa manusia? Bisa. Sejarah tanpa manusia nggak bisa. Manusia tanpa sejarah bisa? Nggak bisa. Apa contohnya? Contohnya, peristiwa proklamasi. Ada. Kalau proklamasi nggak ada Soekarno, bisa nggak? Nggak ada. Nggak akan bisa. Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya mudah. Ya. Ice breakingnya, coba berdiri, Pak. Berdiri. Arahan ice breakingnya, kalau ibu bilang nama-nama tokoh sejarah kalian tepuk tangan ya. Kalau nggak ada nama tokoh sejarah, kau tepuk tangan di mana? Bisa? Bisa. Insinyur Soekarno, Ronaldo, salah kita. Muhammad Hatta, David Beckham. Salah. Kita ganti lagi ya. Dengan nama apa? Buah. Buah yang ganti dengan nama? Sayur. Ya, benar. Nama buah. Wortel. Wortel sayur lah, buah. Sayur. Sayur benar benar. Dan silakan duduk. Gimana? Fokus. Oke. Selanjutnya kita masuk di kegiatan intinya materi kita. Ini dia materi. Yang kita bahas hari ini yaitu 3 unsur dalam sejarah.
3 unsur dalam sejarah. Pernahkah kalian minta penjelasan bagaimana sih kalau kehidupan nyatanya ya? Bagaimana sih mama dan ayah berjumpa? Ada nggak sejarahnya? Contohnya kalian, bagaimana kalian bisa mengetahui SMK Multikarya? Dari mana? Pertama, sejarahnya dari mana? Kalian tahu? SMK Multikarya. Ada bus. Ada busnya. Yang kedua, ada helikopter. Bu, saya ada temanku di SMK Multikarya. Nah, yang ketiga apa? Hah? Transformer. Transformer robot ya? Empat. Yang ketiga apa? Pak Lili. Maksudnya ini ya. Kepala sekolah kami tetangga sebelah rumah, Bu. Benar kan? Yang keempat apa? Dari sosial media. Hah? Dari sosial media. Ada sosial media. Kalian sosial medianya canggih. Tiga unsur penting yaitu unsur uang, waktu, dan manusia. Ya, konsep manusia. Konsep manusia yaitu sejarah adalah ilmu tentang manusia atau manusia adalah makhluk sejarah atau disebut dengan historical. Yang kedua, manusia sebagai subjek sejarah. Ini bukan subjek, objek. Manusia sebagai objek sejarah. Kita lanjut. Masih kita konsep ruang. Ruang atau kita sebut apa? Ruang. Tempat atau lokasi, wilayah. Ya, itu ruang. Manusia melakukan aktivitas terikat pada ruang tertentu. Konsep waktu. Apa itu konsep waktu? Konsep waktu itu menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi. Contohnya kalian, kapan kalian? Contoh nyatanya, kapan kalian mendaftarkan diri kalian ke SMK Multikarya? Contohnya, kapan? Tanggal berapa? Tahun berapa? Tahu waktunya kapan? Bu, waktu saya mendaftar di jam segini, tanggal segini. Tadi contoh kehidupan nyatanya udah. Kita masuk di sejarahnya. Contoh proklamasi. Proklamasi waktunya kapan? 17 Agustus tahun 45. Siapa manusianya? Kita buat manusianya siapa? Soekarno, Muhammad Hatta. Dan ini dia contohnya. Contoh penerapan 3 unsur. Ibu nanti mau memberikan kalian kelompok kecil. Bisa kalian tentukan kelompoknya. Ibu kasih waktu 20 menit untuk kelompok. Silakan kalian ada kelompoknya. Sudah ditentukan? Ibu akan bagi tugas kalian. Untuk perwakilan kelompok 1. Ibu, iya. Mana? Kelompok 1. Waktunya 20 menit. Kelompok 2. Mika. Kelompok 3 ini. Kelompok 4 saya kira. Waktunya ibu kasih 20 menit ya. Untuk mengerjakan. Kita ada Pak. Kita
Sudah ada yang selesai? Udah, Bu. Ya. Udah. Siapa yang mau mempresentasikan hasil dari kelompok kalian? Ya. Dengarkan temannya mau presentasi. Dan mau menyanyikan hasil diskusinya. Lihat ya temannya, silakan. Saya dari kelompok Bos ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Demonstrasi mahasiswa 1998 merupakan peristiwa besar dalam sejarah politik Indonesia menjadi pada bulan Mei 1998. Saya pada tanggal 1 Mei 1998 ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri masa gerakan ini dikenal sebagai gerakan reformasi 1998 yang dipelopori oleh mahasiswa dari berbagai universitas Indonesia. Demonstrasi terjadi di berbagai kota besar meningkatkan tekanan publik terhadap adanya perdebatan. Akhirnya pada 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran diri dan digantikan oleh B.J. Habibie sebagai presiden. Demonstrasi mahasiswa itu merupakan sejarah Indonesia mulai dari berakhirnya dan akhirnya era reformasi. Berbagai kota besar terutama di Jakarta, gedung DPR, MPR, RI, kampus Universitas Trisakti. Waktu Mei 1998, 12 Mei 1998 atau peristiwa tragis penembakan mahasiswa Trisakti 12 Mei 1998. Soeharto mengundurkan diri. C. Manusia. 1. Mahasiswa. 2. Soeharto. 3. B.J. Habibie. 4. Aparat keamanan. Sudah. Terima kasih atas menyajikan hasil diskusinya dari kelompok Octopus. Kita beri. Sudah siap lagi? Sudah siap? Tidak siap, Bu. Ya, silakan. Silakan teman-teman untuk menampilkan hasil diskusi kalian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Telur Rebus Kelompok Telur Rebus. ingin membahas tentang sejarah Rengas Dengklok. Pada 16 Agustus 1945 dini hari, para pemuda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk memesan mereka segera memproklamasi hari kemerdekaan tanpa menunggu persetujuan Jepang. Waktu kejadian itu pada tanggal
16 Agustus 1945 dan latar waktunya menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Manusianya tokoh pemuda Sukarni, Wikana, Khairul Saleh, Singgi, I.R. Soekarno. Sudah? Sudah. Terima kasih tugas kalian tadi dan mulai bagus, sudah paham tentang apa tadi? 3 unsur ruang. Kita bahas kembali 3 unsur ruang waktu dalam sejarah, 3 konsep penting. Yang pertama yaitu konsep manusia sebagai objek dan subjek. Jadi kalau ibu tanya, ibu tanya, siapa yang bisa jawab? Kenapa manusia menjadi objek utama, Bu, atau menjadi pelaku sejarah utama? Ada yang bisa jawab? Manusia adalah tokoh penting. Lagi apa? Tokoh penting dalam sejarah. Benar, ini kita. Dan refleksi nanti Ibu banyak kirim, akan kita bagikan refleksi pembelajaran. Untuk apa refleksi pembelajaran? Saya tahu. Refleksi pembelajaran ada yang tahu nggak untuk apa? Ada? Refleksi pembelajaran ada yang tahu nggak? Introspeksi, benar. Satu introspeksi yang lagi. Menentukan tujuan kalian, tujuan apa? Mempelajari untuk pelajaran kedepannya. Bukan untuk apa? Bukan untuk tujuan hidup kalian, untuk tujuan hidup saya, Bu. Dengan si dia, kalau putus saya nggak lawarin. Ya, ya benar nggak? Ini bukan kalian refleksi pembelajaran, tinggal kalian isi. Ya, isinya gimana, Bu? Kalian isi tentang apa yang sudah kalian pahami dan kalian belum pahami. Perasaan kalian. Setelah itu, kalian tulis apa kedepannya untuk pembelajaran kita. Contohnya, Bu, sekali-sekali Bu kita buat kerajinan tangan tentang situs bisa, atau Bu sekali-kali kita buat tentang drama musikal sejarah, boleh. Bisa Ibu buat drama musikal tentang apa? Wayang manusia dalam sejarah bisa. Nanti pembelajaran selanjutnya kita bisa buat di refleksi pembelajaran. Ini Ibu kasih ya, Ibu bagikan ke kalian. Muhammad Al-Adri, Rahman Badir, Raditya, Nita, Abdal, Nobar, Akbar, Balik, Reja, nama kau isi ya. Takwa, tahu ini nggak? Nah, pulang nggak ada, bisa ada, tidak. Dah. Kalau mana aja? Sudah? Sudah siap? Sudah.
Dan setelah itu kita akan ada SPI. SPI-nya gampang. Satu, ibu bilang singkat, sikut siap. Singkat artinya kalian ambil pen. Sikut kalian pegang. Sikut siap gimana? Siap. Siap. Coba kita pakai. Bagaimana? Kalau ibu bilang kalian sikut, kalian pegang sikut. Kalau ibu bilang kalian sikat, kalian pen. Masuk pennya. Dah ini kupasi kalian. Udah. Masuk kalian. Sudah selesai. Ini untuk fokus kalian. Kalian pegang sikut. Siap? Sikat. Kedua. Siap? Sikat. Sikat. Udah. Lagi ya. Dan gunanya biar kalian menang. Fokus apa? Fokus kan satu, dua. Dan kalau kita gerakan ambil pen, ada yang termenung ayat, ya kan? Setelah breaking kita buat kesimpulan dalam pembelajaran hari ini. Apa kesimpulannya? Ketika unsur ruang, waktu dan manusia tidak bisa dipisahkan dalam memahami peristiwa sejarah. Mereka saling apa? Saling melengkapi untuk memberikan gambaran. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan pelajari yang tadi kita bahas, manusia praaksara atau asal-usul nenek moyang kalian. Yang katanya nenek moyang kalian seorang pelaut. Kita bahas untuk ini materi minggu depan. Pembelajaran kita hari ini sudah terakhir. Kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung tanya ke ibu. Ada WA. Ada WA. Ibu selalu ada di ruang guru. Ada lagi yang bertanya sebelum kita akhiri pelajaran? Ada. Sudah ibu akhiri ya pelajaran hari ini.